Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri, Elvira Dwi Gani, dengan MPM akhir 1730, lalu ada Putri Nurul Hasanah dengan MPM akhir 1712, lalu ada Naswa Adelia Putri dengan MPM akhir 1717, lalu ada Faiz Maulana Riatril dengan MPM akhir 1728. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan atau menjelaskan terkait dengan materi dalam mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia, yaitu untuk materi yang kelima terkait dengan rekrutmen karyawan akan dibawakan oleh saya sendiri, Elvira Dwi Gani dan Putri Nurul Hasanah. Lalu untuk materi yang keenam terkait dengan seleksi karyawan akan dibawakan oleh Faiz Maulana Riatril dan Naswa Adelia Putri. Rekrutmen karyawan. Apa sih yang dimaksud dengan rekrutmen? Rekrutmen adalah proses mencari, menemukan, dan menarik para pelamar yang kapabel untuk dipekerjakan oleh suatu organisasi. Maksud dari pengertian tersebut, rekrutmen itu suatu proses yang melibatkan 3 langkah utama, yaitu ada mencari, menemukan, dan menarik para pelamar. Nah, apa sih yang dimaksud dengan mencari? Jadi, mencari dalam konteks ini adalah suatu proses yang mencakup identifikasi kebutuhan organisasi tersebut dan juga pencarian calon potensial yang sesuai dengan profil yang diinginkan untuk posisi yang akan diisi. Lalu menemukan. Setelah dari proses identifikasi kebutuhan, organisasi perlu menggunakan berbagai metode atau sumber daya untuk menemukan calon pelamar yang potensial. Lalu yang ketiga ada menarik. Jadi, membuat diri organisasi menarik bagi para pelamar juga merupakan langkah yang penting. Sehingga dalam hal ini perlu adanya strategi untuk memikat perhatian para calon karyawan. Dalam konteks ini, rekrutmen tidak hanya sebatas mengisi kekosongan posisi, melainkan juga mencakup upaya untuk mendapatkan individu yang mampu memberikan kontribusi positif terhadap organisasi. Rekrutmen stop ketika setumpuk aplikasi surat lamaran, offline maupun online, sudah didapatkan. Jadi, dalam proses rekrutmen dihentikan atau dianggap selesai ketika organisasi telah berhasil mengumpulkan sejumlah aplikasi surat lamaran yang dianggap memadai atau mencukupi untuk posisi yang dibuka. Jadi, dengan kata lain, pihak HR atau tim rekrutmen akan berhenti menerima lamaran setelah mencapai jumlah atau kualitas tertentu dari pelamar yang dianggap memenuhi kriteria yang ditetapkan. Tujuan rekrutmen karyawan. Yang pertama yaitu memikat sekumpulan besar pelamar yang memenuhi standar kualifikasi. Jadi dalam tujuan ini adalah untuk menarik perhatian sebanyak mungkin pelamar yang memiliki kualifikasi sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh organisasi. Jadi pada tahap ini fokus utamanya adalah menciptakan daya tarik dan keinginan bagi calon karyawan untuk melamar pekerjaan di organisasi tersebut. Lalu yang kedua ada tujuan pasca pengangkatan. Karyawan dapat ditingkatkan penghasilannya dan betah dalam waktu yang lama. Jadi setelah pelamar berhasil direkrut dan dipekerjakan, dalam tujuan ini yaitu menekankan pada pengembangan karyawan, di mana organisasi berupaya meningkatkan kesejahteraan karyawan dengan memberikan peluang pengembangan karir dan kebijakan penggajian yang adil. Selain itu juga, tujuan ini juga mencakup aspek retensi, yang dimana organisasi berupaya agar karyawan tetap betah dan berkontribusi dalam jangka waktu yang panjang. Lalu yang ketiga, memiliki efek luberan atau spillover effect, yaitu citra umum perusahaan tetap baik walau aplikasi pelamar tidak di follow up, tetap memiliki kesimpulan positif terhadap perusahaan. Jadi dalam tujuan ini itu menekankan pentingnya citra perusahaan dalam jangka panjang. Jadi meskipun tidak semua pelamar mendapatkan tindak lanjut atau diterima, organisasi tetap berupaya menjaga citra positifnya. Efek luberan ini menciptakan kesan baik terhadap publik secara umum. Jadi dengan memberikan kesan bahwa organisasi bersikap profesional dan menghargai setiap pelamar. Dengan menggabungkan tujuan-tujuan ini,
Organisasi menciptakan suatu siklus yang dimana proses rekrutmen tidak hanya berhasil mendapatkan calon karyawan berkualitas, tapi juga memastikan keberlanjutan dan keberhasilan jangka panjang, baik bagi karyawan maupun bagi citra perusahaan. Alasan rekrutmen. Yang pertama, berdirinya organisasi baru. Rekrutmen diperlukan ketika suatu organisasi baru didirikan. Jadi pada tahap ini, organisasi membutuhkan tim dan sumber daya manusia yang sesuai untuk menjalankan operasionalnya. Yang kedua, perluasan kegiatan organisasi. Jika organisasi memutuskan untuk memperluas kegiatan atau mengejar proyek-proyek baru, rekrutmen diperlukan untuk memenuhi kebutuhan tambahan dalam struktur organisasinya. Yang ketiga, terciptanya pekerjaan baru. Dengan adanya pekerjaan baru, entah karena perkembangan atau perubahan dalam organisasi, memerlukan rekrutmen untuk mengisi posisi-posisi yang baru terbentuk. Yang keempat, perpindahan karyawan. Rekrutmen dapat terjadi ketika terjadi perpindahan karyawan antar unit atau departemen dalam organisasi, sehingga memerlukan penggantian atau penambahan tenaga kerja di unit atau departemen yang ditinggalkan. Lalu yang kelima, berhentinya karyawan karena pemberhentian normal, tidak terhormat, pensiun, maupun meninggal dunia. Suatu organisasi membutuhkan rekrutmen sebagai respon terhadap berbagai situasi yang dapat menyebabkan kekosongan posisi, seperti berhenti karena pemberhentian normal, tidak terhormat, pensiun, atau meninggal dunia. Jadi dalam proses ini diperlukan untuk menjaga kelancaran operasional dan memastikan kelengkapan dalam tim kerja. Prinsip-prinsip rekrutmen. Yang pertama, mutu karyawan yang direkrut sesuai dengan kebutuhan. Jadi pada prinsip ini menekankan bahwa rekrutmen harus fokus pada mendapatkan karyawan dengan kualitas dan kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan spesifik organisasi. Hal ini mendukung terbentuknya tim yang berkualitas dan efisien. Yang kedua, jumlah karyawan yang diperlukan sesuai dengan job yang tersedia. Prinsip ini menuntut bahwa rekrutmen harus dilakukan dengan memperhatikan jumlah karyawan yang sesuai dengan kebutuhan pekerjaan yang ada. Dalam hal ini dapat membantu mencegah kelebihan atau kekurangan tenaga kerja yang dapat berdampak negatif pada kinerja organisasi. Yang ketiga, biaya yang dibutuhkan diminimalkan. Dalam prinsip ini mendorong organisasi untuk melakukan rekrutmen dengan efisiensi biaya. Pengelolaan biaya rekrutmen yang baik membantu organisasi mengalokasikan sumber daya dengan bijak dan memaksimalkan hasil rekrutmen. Lalu yang keempat, perencanaan dan keputusan strategis. Dalam proses rekrutmen harus didasarkan pada perencanaan dan keputusan strategis. Hal ini melibatkan identifikasi kebutuhan jangka panjang organisasi dan pengambilan keputusan yang mendukung visi dan misi perusahaan. Lalu yang kelima, fleksibilitas. Prinsip fleksibilitas menekankan pentingnya adaptasi terhadap perubahan kondisi pasar atau kebutuhan organisasi. Jadi rekrutmen harus dapat menyesuaikan diri dengan perubahan dinamis yang terjadi dalam lingkungan bisnis. Lalu yang keenam, pertimbangan-pertimbangan hukum. Dalam prinsip ini memastikan bahwa seluruh proses rekrutmen dilakukan dengan mematuhi hukum dan regulasi yang berlaku. Dalam hal ini melibatkan aspek-aspek seperti non-diskriminasi, transparansi, dan kepatuhan pada peraturan ketenagakerjaan. Pemahaman dan implementasi aturan hukum mendukung integritas dan keberlanjutan proses rekrutmen. Proses rekrutmen. Pertama, menyusun strategi untuk merekrut. Tahap ini melibatkan perencanaan dan pengembangan strategi rekrutmen. Jadi organisasi harus merinci langkah-langkah dan pendekatan yang akan diambil untuk menarik calon karyawan yang sesuai dengan kebutuhan dan nilai perusahaan. Kedua, mencari pelamar-pelamar pekerja. Proses pencarian mencakup aktivitas untuk menemukan calon karyawan potensial.
Hal ini melibatkan pemasangan iklan pekerjaan, penggunaan platform daring, networking, dan sumber daya lainnya untuk menjangkau sebanyak mungkin calon pelamar yang sesuai. 3. Menyisihkan pelamar yang tidak sesuai. Tahap ini melibatkan evaluasi berkas lamaran dan kriteria seleksi awal. Pelamar yang tidak memenuhi kualifikasi atau standar yang ditetapkan dihilangkan, sehingga menyisihkan hanya pelamar-pelamar yang memiliki potensi sesuai dengan kebutuhan organisasi. Yang keempat, membuat kumpulan pelamar. Setelah penyisihan, tahap ini melibatkan pengelompokan atau pembuatan kumpulan pelamar yang lolos seleksi awal. Kumpulan ini kemudian akan menjadi fokus evaluasi lebih lanjut seperti wawancara atau asesmen lanjutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putri Nurul Hasanah dari kelompok 2 dengan NPM akhir 1712. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Elvira, yaitu hambatan dalam rekrutmen. Saya akan menjelaskan tentang apa aja sih hambatan dalam rekrutmen. Yang pertama ada kebijaksanaan organisasi dalam hal kompensasi status kepegawaian, kebijaksanaan rekrutmen tenaga lokal. Jika kebijakan organisasi tidak menarik bagi calon karyawan seperti kompensasi yang rendah atau status kepegawaian yang tidak menarik, maka dapat menjadi hambatan dalam menarik kandidat yang berkualitas. Selain itu, jika organisasi memiliki kebijakan yang memprioritaskan rekrutmen tenaga lokal, ini juga dapat membatasi pilihan calon karyawan yang tersedia. Selanjutnya yang kedua ada perencanaan SDM. Jika sumber daya manusia tidak efektif, seperti tidak adanya perencanaan yang matang untuk mengidentifikasi kebutuhan tenaga kerja dan keterampilan yang diperlukan, maka proses rekrutmen akan terhambat. Hal ini dapat menyebabkan kesulitan dalam menemukan kandidat yang sesuai dengan kebutuhan organisasi. Selanjutnya yang ketiga ada tindakan afirmatif. Meskipun tindakan afirmatif bertujuan untuk meningkatkan keberagaman dan inklusi dalam rekrutmen, namun dalam beberapa kasus kebijakan ini dapat menjadi hambatan. Misalnya, jika ada preferensi yang kuat untuk merekrut kandidat dari kelompok tertentu, hal ini dapat mengabaikan kualifikasi individu yang lebih baik. Selanjutnya yang keempat ada kebiasaan perekrut. Kebiasaan perekrut dalam memilih calon karyawan juga dapat menjadi hambatan. Jika perekrut terlalu terpaku pada kriteria tertentu atau hanya memilih kandidat berdasarkan kesamaan dengan diri mereka sendiri, hal ini dapat mengurangi keberagaman dan kualitas calon yang dipilih. Selanjutnya yang kelima ada kondisi lingkungan eksternal. Faktor lingkungan seperti persaingan pasar yang ketat atau kurangnya ketersediaan kandidat yang berkualitas dalam industri tertentu dapat menjadi hambatan dalam rekrutmen. Jika ada banyak perusahaan bersaing untuk merekrut dari pool yang terbatas, maka proses rekrutmen menjadi lebih sulit. Selanjutnya yang keenam ada persyaratan jabatan. Jika persyaratan jabatan yang ditetapkan terlalu tinggi atau tidak realistis, maka akan sulit untuk menemukan calon yang memenuhi kualifikasi tersebut. Hal ini dapat memperlambat proses rekrutmen atau bahkan menghasilkan calon yang tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi. Selanjutnya yang kedelapan ada biaya penarikan. Jika biaya yang terlibat dalam proses rekrutmen terlalu tinggi, seperti biaya iklan, biaya agen perekrutan, atau biaya seleksi, maka hal ini dapat menjadi hambatan bagi organisasi yang memiliki anggaran terbatas. Yang terakhir, ada perangsang. Jika organisasi tidak menyediakan insentif yang cukup menarik bagi calon karyawan, seperti program pengembangan karir atau pelatihan atau paket kompensasi yang kompetitif, maka hal ini dapat menjadi hambatan dalam menarik dan mempertahankan karyawan yang berkualitas. Selanjutnya ada rekrutmen internal.
Sumber rekrutmen internal mencakup beberapa metode seperti job posting, job bidding, transfer, promosi, dan demosi. Yang pertama ada job posting, yaitu proses di mana organisasi mengumumkan posisi pekerjaan yang tersedia kepada karyawan internal, memberi mereka kesempatan untuk mengajukan diri. Yang kedua ada job bidding, yaitu memberikan kesempatan kepada karyawan untuk menawarkan diri atau mengajukan penawaran terkait posisi tertentu yang sedang dibuka. Yang ketiga ada transfer, yaitu pemindahan karyawan dari satu bagian atau posisi ke bagian atau posisi lain dalam organisasi tanpa berubah status atau tanggung jawab yang signifikan. Yang keempat ada promosi, yaitu karyawan diberikan tanggung jawab dan posisi yang lebih tinggi dalam organisasi sebagai pengakuan terhadap kinerja dan potensi yang dimiliki. Yang kelima ada demosi, yaitu pemindahan karyawan ke posisi yang memiliki tanggung jawab yang lebih rendah, seringkali sebagai respon terhadap kinerja yang tidak memadai atau perubahan kebutuhan organisasi. Sumber-sumber ini menciptakan peluang bagi karyawan untuk berkembang dan berkontribusi secara berkelanjutan dalam konteks organisasi tanpa harus mencari peluang di luar. Nah, ada keunggulannya. Keunggulannya yaitu yang pertama, memahami kekuatan dan kelemahan karyawan. Maksudnya yaitu sumber internal memungkinkan organisasi untuk memiliki wawasan mendalam terhadap kekuatan dan kelemahan karyawan yang sudah bekerja di dalamnya, memfasilitasi penempatan yang lebih tepat. Yang kedua ada pengetahuan karyawan tentang organisasi karyawan, yaitu karyawan yang direkrut secara internal sudah familiar dengan budaya dan struktur organisasi, mengurangi waktu adaptasi, dan meningkatkan produktivitas mereka secara lebih cepat. Yang ketiga ada kesempatan promosi dan pencegahan layoffs, yaitu sumber internal memberikan peluang bagi karyawan untuk advancement melalui promosi, menciptakan motivasi dan loyalitas. Selain itu dapat membantu mencegah pemutusan hubungan kerja dengan memanfaatkan keterampilan yang sudah dimiliki. Yang keempat ada memperbaiki return on investment atau ROI, yaitu proses rekrutmen internal cenderung lebih efisien dan biaya yang lebih rendah dibandingkan dengan mencari karyawan dari luar. Dengan ini dapat meningkatkan ROI karena organisasi dapat memaksimalkan investasi dalam pengembangan karyawan yang sudah ada. Keempat keunggulan ini bersama-sama mendukung efisiensi dan berkelanjutan rekrutmen internal dalam mencapai tujuan organisasi. Selanjutnya ada kelemahannya. Kelemahan dalam sumber rekrutmen internal yaitu terjadinya persaingan yang tidak sehat. Misalnya, sumber rekrutmen internal dapat menciptakan persaingan yang tidak sehat antar karyawan, terutama jika proses seleksi tidak transparan atau tidak adil, potensial mengganggu hubungan di tempat kerja. Selanjutnya ada stagnasi ide, yaitu keterbatasan variasi latar belakang dan pengalaman dari sumber internal dapat menyebabkan stagnasi ide, menghambat inovasi dan pengembangan baru dalam organisasi. Selanjutnya ada perlu manajemen karir, ada untuk menghindari kejenuhan atau ketidakpuasan karyawan, diperlukan manajemen karir yang efektif, termasuk perencanaan pengembangan karyawan agar tetap terlibat dan berkembang. Dan terakhir ada budaya nepotisme, yaitu proses rekrutmen internal rentan terhadap budaya nepotisme, di mana keputusan didasarkan pada hubungan personal atau keluarga, bukan pada kualifikasi atau kinerja. Hal ini dapat merugikan keadilan dan merugikan moral karyawan. Yang selanjutnya di sini ada sumber rekrutmen eksternal.
Sumber rekrutmen eksternal yaitu terdiri dari sekolah, akademi, universitas, mantan karyawan, departemen tenaga kerja, asosiasi profesional. Yaitu dari sekolah, akademi dan universitas, yaitu rekrutmen dapat melibatkan penerimaan lulusan baru dari institusi pendidikan, memungkinkan organisasi untuk mendapatkan bakat yang baru dan penuh potensi. Selanjutnya ada mantan karyawan, yaitu merekrut kembali mantan karyawan yang telah meninggalkan organisasi sebelumnya, dapat membawa kembali pengalaman dan pengetahuan yang sudah dikenal. Yang ketiga ada departemen tenaga kerja, yaitu melibatkan lembaga atau departemen tenaga kerja dapat membantu organisasi menemukan calon pekerja yang sesuai dengan kebutuhan mereka melalui layanan penempatan atau program pelatihan. Yang terakhir ada asosiasi profesional, yaitu mengikuti asosiasi profesional dapat memberikan akses kepada organisasi untuk berhubungan dengan individu yang memiliki keahlian atau spesialisasi tertentu dalam bidang pekerjaan tertentu. Keuntungan rekrutmen eksternal melibatkan penambahan perspektif baru, keterampilan tambahan, dan diversifikasi dalam lingkungan kerja. Namun perlu diingat bahwa proses rekrutmen ini juga dapat memerlukan investasi waktu dan sumber daya yang lebih besar dibandingkan dengan rekrutmen internal. Nah, di sini ada keunggulannya, yaitu banyak calon karyawan yang berbakat, membawa pengetahuan dan perspektif baru. Biaya perekrutan lebih murah karena tidak perlu pelatihan. Yaitu yang pertama itu banyak calon karyawan yang berbakat, yaitu sumber rekrutmen eksternal membuka akses ke berbagai bakat dan keterampilan baru yang mungkin tidak tersedia di dalam organisasi. Yang kedua ada membawa pengetahuan dan perspektif baru, yaitu karyawan yang direkrut dari luar membawa pengalaman dan perspektif yang berbeda, dapat memberikan ide segar, inovasi, dan pemecahan masalah yang belum pernah dipertimbangkan sebelumnya. Yang ketiga ada biaya perekrutan lebih murah karena tidak perlu pelatihan. Itu maksudnya jika karyawan eksternal sudah memiliki keterampilan dan pengetahuan yang sesuai, biaya pelatihan dapat diminimalkan atau bahkan dihilangkan, memungkinkan organisasi menghemat waktu dan sumber daya. Dan selanjutnya ada kelemahannya dari sumber rekrutmen eksternal, yaitu menarik dan menghubungi calon karyawan yang berpotensi lebih sulit, misalnya menjangkau dan menarik perhatian calon karyawan eksternal yang berkualitas dapat menjadi lebih sulit dan memerlukan upaya pemasaran yang lebih besar. Yang kedua ada perlu masa adaptasi, yaitu karyawan baru dari sumber eksternal membutuhkan waktu untuk beradaptasi dengan budaya organisasi, proses kerja, dan dinamika tim yang dapat memperlambat produktivitas awal mereka. Yang ketiga ada masalah moral kerja pada karyawan internal yang punya kualifikasi tersebut. Misalnya rekrutmen eksternal yang mengabaikan karyawan internal dengan kualifikasi serupa dapat menimbulkan ketidakpuasan dan masalah moral di antara karyawan yang sudah ada. Yang terakhir ada perlu manajemen karir yang sempurna, yaitu keterlibatan manajemen karir yang tidak efektif atau kurangnya pengembangan karir dapat menyebabkan tingkat kepuasan dan retensi yang rendah di kalangan karyawan eksternal. Selanjutnya ada rekrutmen online. Rekrutmen online adalah proses perekrutan yang menggunakan platform dan sumber daya online untuk menjangkau, menarik, dan memilih calon karyawan. Beberapa bentuk rekrutmen online atau e-rekrutmen melibatkan situs web karir, web blog, situs web ketenagakerjaan umum. Situs web karir yaitu platform online yang menyediakan informasi tentang posisi pekerjaan, kebijakan perusahaan, dan proses rekrutmen.
Keuntungannya yaitu meningkatkan aksesibilitas informasi bagi calon karyawan, mempercepat proses pengajuan, dan memfasilitasi komunikasi antara perusahaan dan pelamar. Yang kedua itu weblog, yaitu blog yang fokus pada topik rekrutmen, memberikan saran, informasi, dan berbagai pengalaman terkait proses pencarian kerja. Keuntungannya yaitu memberikan sumber daya tambahan dan wawasan kepada pencari kerja dan memberikan perusahaan platform untuk membagikan budaya perusahaan dan informasi rekrutmen. Yang ketiga, ada situs web ketenagakerjaan umum, yaitu platform yang menyediakan pengumuman lowongan pekerjaan dari berbagai perusahaan untuk umum. Keuntungannya yaitu menyediakan akses luas bagi calon karyawan untuk menjelajahi berbagai peluang pekerjaan tanpa harus mengunjungi situs web individual perusahaan. Rekrutmen online memanfaatkan teknologi untuk mempercepat dan mempermudah proses perekrutan, baik dari perspektif perusahaan maupun calon karyawan. Selanjutnya ada metode rekrutmen, yaitu pertama ada advertensi, yaitu menggunakan media cetak, online, atau media lainnya untuk mengumumkan lowongan pekerjaan dan menarik perhatian calon karyawan. Keuntungannya mencapai audiens yang luas dan mendapatkan perhatian dari calon karyawan yang mungkin tidak mengetahui lowongan tersebut sebelumnya. Yang kedua ada agen tenaga kerja, yaitu menggunakan jasa agen tenaga kerja atau perusahaan perekrutan untuk mencari, menyaring, dan merekomendasikan karyawan potensial. Keuntungannya mendapatkan akses cepat ke calon karyawan yang telah dipilih dan disaring oleh profesional rekrutmen. Yang ketiga ada employer referral and walk-in, yaitu menerima calon karyawan melalui rekomendasi dari karyawan yang sudah ada atau orang yang secara langsung datang ke perusahaan. Keuntungannya meningkatkan peluang menemukan karyawan berkualitas melalui referensi internal dan menunjukkan minat langsung dari calon karyawan. Yang keempat ada pameran bursa, yaitu berpartisipasi dalam pameran karir atau bursa lowongan kerja untuk bertemu langsung dengan calon karyawan. Keuntungannya yaitu memberikan kesempatan untuk berinteraksi langsung dengan calon karyawan, membangun hubungan, dan meningkatkan visibilitas perusahaan. Yang kelima ada perekrutan terbuka, yaitu proses perekrutan di mana perusahaan memberikan informasi dan kesempatan kepada publik untuk mengajukan diri. Seringkali digunakan untuk posisi-posisi kritis atau tingkat eksekutif. Keuntungannya meningkatkan transparansi, memberikan kesempatan dan yang setara bagi semua calon karyawan, dan mempromosikan citra positif perusahaan. Yang terakhir ada magang, yaitu memberikan kesempatan bagi siswa atau lulusan baru untuk mendapatkan pengalaman praktis dalam lingkungan kerja perusahaan. Keuntungannya yaitu membantu perusahaan mengidentifikasi bakat potensial, memberikan pengalaman kerja kepada calon karyawan muda, dan menciptakan saluran pengadaan internal. Pilihan metode rekrutmen ini dapat disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan dan jenis pekerjaan yang dibutuhkan. Selanjutnya yang terakhir ada evaluasi rekrutmen. Yang pertama yaitu jumlah pelamar. Maksudnya yaitu mengukur beberapa efektif strategi rekrutmen dalam menarik minat calon karyawan. Jumlah pelamar mencerminkan tingkat daya tarik dan jangkauan kampanye rekrutmen. Penting untuk diukur karena memberikan gambaran awal tentang seberapa efektif upaya rekrutmen dalam menarik perhatian calon karyawan. Yang kedua ada jumlah usulan yang diterima, yaitu menunjukkan beberapa banyak calon yang lolos melalui tahap seleksi awal dan mengajukan lamaran secara lengkap.
Ini mencerminkan sejauh mana calon memenuhi kriteria yang ditetapkan. Penting diukur karena memberikan informasi tentang kualitas calon yang melanjutkan ke tahap berikutnya dalam proses rekrutmen. Yang ketiga ada jumlah yang diterima. Maksudnya yaitu jumlah akhir karyawan yang diterima untuk posisi tertentu setelah melalui semua tahap seleksi, mencerminkan keberhasilan rekrutmen dalam menemukan karyawan yang sesuai. Ini penting untuk diukur karena menunjukkan seberapa baik proses seleksi dan akhirnya apakah calon yang terpilih memenuhi kebutuhan organisasi atau tidak. Yang terakhir ada jumlah penempatan yang berhasil, yaitu menunjukkan beberapa banyak karyawan yang berhasil diintegrasikan ke dalam organisasi dan mencapai kinerja yang diharapkan setelah diterima. Penting untuk diukur karena memberikan gambaran tentang sejauh mana keberhasilan rekrutmen dalam menciptakan penyesuaian dan kinerja positif dalam jangka panjang. Evaluasi rekrutmen ini membantu organisasi untuk memahami efektivitas strategi mereka, memperbaiki proses seleksi, dan mengoptimalkan perekrutan di masa mendatang. Kesimpulan yang dapat diambil dari yang telah saya dan Putri jelaskan terkait dengan rekrutmen karyawan adalah rekrutmen merupakan suatu proses krusial dalam manajemen sumber daya manusia yang melibatkan pencarian, seleksi, dan penarikan para pelamar yang memiliki kualifikasi sesuai untuk dipekerjakan oleh suatu organisasi. Tujuannya tidak hanya terbatas pada menarik sejumlah besar pelamar berkualitas, tetapi juga menciptakan kondisi yang dimana karyawan yang terpilih dapat meningkatkan penghasilannya dan tetap betah dalam lingkungan kerja dalam jangka waktu yang panjang. Selain hal itu, rekrutmen juga berperan dalam menciptakan efek positif terhadap citra umum perusahaan, bahkan ketika aplikasi pelamar tidak selalu direspon. Jadi dalam proses ini sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk berdirinya organisasi baru, perluasan kegiatan, dan perpindahan karyawan yang memunculkan kebutuhan untuk mengisi posisi baru atau yang kosong akibat berbagai sebab. Dan juga selain menggambarkan prinsip-prinsip, hambatan, sumber, metode, dan evaluasi rekrutmen, penekanan juga diberikan pada peran penting rekrutmen online sebagai elemen modern dalam upaya mencari bakat dan memenuhi kebutuhan organisasi.